Shalom, kami boleh bersyukur karena pada tanggal 9 November 2022 Universitas Kristen Wirawacana Sumba akan merayakan ulang tahun ke-25, ulang tahun perak. Tentunya hadirnya universitas ini tidak terlepas dari peran para pelaku sejarah. Karena itu, pada ulang tahun perak ini, kami berupaya untuk mendokumentasikan kisah, perjuangan, peran, serta harapan dari para pelaku sejarah. Sehingga ini menjadi acuan bagi para sivitas akademika ke depan untuk pengembangan universitas. Selamat menyaksikan cerita, harapan, dan perjuangan daripada para pelaku sejarah. Ada kebutuhan agar di Sumba itu bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi Kristen. Pada tahun 97 itu Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana menyiapkan dana untuk sebuah perguruan tinggi swasta, menghadirkan perguruan tinggi yang punya ciri Kristen. Kamu bayangkan, murid belum ada, gedung belum ada, terdaftar. Ketika masih full time di Yapmas sebagai semacam tenaga pembina, tenaga penilik atau pengawas sekolah. Nah, ketika itu memang di Yapmas sendiri ya sudah timbul gagasan itu untuk membuat atau membangun semacam sekolah model. Semacam sekolah model atau sekolah paket atau sekolah unggulan, di mana pada waktu itu timbul pemikiran bahwa Yapmas itu ingin mengelola satu paket pendidikan mulai dari TK, kemudian ada SD, ada SMP, ada SMA, dan ada perguruan tinggi. Pertama sekali, sidang sinode pada tahun 1988 di Mekarara. Wacana yang berkembang dalam sidang sinode ialah ada kebutuhan agar di Sumba itu bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi Kristen. Karena fakta mengatakan ada cukup banyak anak-anak Sumba yang tak mampu untuk melanjutkan studi di luar daerah. Saya kira sebuah tuntutan kebutuhan yang sungguh-sungguh dirasakan oleh masyarakat Sumba, karena itu memang sidang sinode sempat menggumuli hal itu. Ini kan perguruan tinggi Kristen di Daratan Sumba tidak juga tidak mudah. Karena itu memang ada wacana juga yang berkembang waktu itu, agar minimal menghubungi beberapa perguruan tinggi yang dipandang layak untuk membantu gereja-gereja Sumba. Karena itu dalam percakapan itu, dari berbagai pilihan memang, apakah kita akan menghubungi UKDW sebagai sebuah universitas, atau UKSW, atau UKAW. Dari berdirinya Umbina yang sekarang ini. Sebetulnya tadinya itu adalah tanah hak milik dari Bapak Teiringgi almarhum,
di mana awal-awalnya itu diminta oleh Bapak Estekana. Ini adalah orang tua dari Pak Dr. Niko Elkana yang aktif di Persib di Salatiga ya. Dulu juga dosen UKSW, dan Bapak Kepala Daerah Sumba Umbu Tipuk Marisi almarhum pada waktu itu. Jadi kalau dulu itu ada bangunan sederhana aja berdinding gedek yang dibangun, dan bangunan ini dipakai oleh dua sekolah, yaitu SMEP. Waktu itu ada SMEP swasta yang dibangun oleh Saudara Max Patiringgi almarhum, itu anak dari pemilik tanah ini, Bapak Tiringgi almarhum. Dan ada sekolah Gugubala. Yang peranan yang dapat saya sampaikan adalah ikut mengetahui penyerahan dari tanah yang akan dibangun kampus yang baru yang 10 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Kanatan itu, yang diserahkan oleh sejumlah marga itu. Tadi kebetulan ada yang datang dari sana, saya cek marga mana saja yang menyerahkan itu. Mereka menyebut ada marga Palamindung, ada Maari, ada marga Matolang, ada marga Karunduwatu, Kanilu, Anemburung, Dapi, Harikundu, Teluara, yang menyerahkan tanah lokasi yang 10 hektar. Lebih serta tahun 1997, Saudara Silwul Jurmana pada bulan Juli, saya ingin berangkat ke Eropa. Sama ke Eropa, sampai di Jakarta, saya berada di Kepala Biro Hubungan Luar Negeri di Sekretaris Negara. Ada kawan Kepala Bironya. Jadi sana saya ingin cari tahu bagaimana pakai HP ini, kan dulu belum SBM ini belum ada. Jadi sementara sana Saudara Silwul Jurmana ini dari STT Jakarta telepon saya. Dia bilang, Bapak bisa ketemu kod, bilang. Saya bisa. Kenapa? Dia bilang, ini kita sudah kasih masuk di Kopersi dan Pasar permohonan untuk mendirikan STI di Wengapu. Tapi dia tidak pernah digubris. Katanya sudah lama, sudah 1 tahun ke berapa itu. Nah, untung saja dari istri saya siap-siap makan sumbang. Nah, kalau itu baik ya, saya singgah ini, kau tunggu di kantor stay, saya tahu stay sebelah. Tunggu di muka ini, saya singgah ambil. Ini dari awal berdirinya. Bapak tolong, saya mendirikan di sana. Stay di Wengapu, dia bilang. Saya ini bupatinya, Bupati Sumba Timur saya ini. Saya bilang, ini dari Universitas Kristen Setiawacana Salatiga, saya bilang. Saya itu omong, saya ingat Bapak, kalau Bapak lambat, saya hubungi Australia, saya mendirikan Fakultas Universitas Australia sebenarnya. Nah, sudah itu, Bapak bisa, saya tunjukkan dia peta, ini Sumba, ini. Dilihatin direktur, itu orang hebat ya. Nah, tapi 2 bulan sudah. Pak Silwul pulang juga ke, saya kembali dia ke STT, terus saya berangkat dengan urusan, berangkat selesai ke Eropa. Waktu bulan Juli. Kira-kira bulan Juli itu, bulan Juli. Kira-kira akhir bulan, saya 1 bulan di sana. Itu mereka telepon dari Salatiga, Pak Silwul ini. Selamat pagi Pak Badia, selamat pagi. Kenapa? Tadi malam kami menangis, sampai menangis. Kenapa? Kami sangat bersyukur Bapak. Kenapa? Stay Sumba sudah keluar SK terdaftar. Bapak bayangkan, murid belum ada,
gedung belum ada terdaftar. Kenapa nangis? Baik sudah. Kalau itu bawa sudah semua supaya kita resmikan nanti pada waktu habis sidang MPL. Kebetulan Pak Denis Perwiro ini ada topik itu kita resmi, saya bilang. Datang sudah. Setiba di Bengabu, gedung itu dibangun, gedung itu 5 bulan saja, gedung MPL. Uang satu rupiah juga tidak ada daerah. 1 rupiah tidak ada, itu gedung sebenarnya. Yang bangun antara rakyat dari Jelu sampai Kudi. Dari ini ke sini. Mereka kira Persetujuan Gunung kasih nama saya. Saya sangat menghormati pahlawan, Bapak. Menghormati orang pendahulu. Nah, saya tahu di Sumba ini dulu ada seorang nama pendeta, saya tanya-tanya. Ada namanya Pendeta Bebai yang dibunuh oleh Jepang, tidak tahu kuburnya di muka sekarang. Itu kalau Bapak lihat ada kubur itu tidak ada mayat dalam. Pendeta Bebai, orang Wilingaka. Saya kumpul mereka dengan pendeta. Pada jam 12 malam saya tanya mereka, kita mau kenamakan gedung ini gedung apa? Tidak ada satu pun yang jawab. Saya bilang, saya anak yang dipanggil Tuhan dalam bangun ini, saya mau ingin namakan gedung pertemuan Pendeta Bebai. Setelah itu tahun 98 saya pindah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Jadi saya berperan sudah untuk kegiatan mengubah wacana untuk mengubah perguruan tinggi ekonomi kepada sebuah universitas Kristen Setia Wacana. Jadi tugas saya waktu itu karena diperintah oleh Bupati juga karena di Dinas Pendidikan, walaupun sebenarnya bukan kami yang harus mengurus perguruan tinggi, tetapi kalau diperintah untuk membuat undangan, kegiatan lain-lain kami mengikuti itu, sehingga kadang rapat kami yang koordinir di Dinas Pendidikan. Juga menganggarkan anggaran di Dinas Pendidikan untuk menunjang pembangunan gedung gitu. Dan pada waktu itu disorot oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK karena menyiapkan dana untuk sebuah perguruan tinggi swasta. Tetapi anggaran itu kan sudah disetujui di Dewan Perwakilan Rakyat, disetujui atas usulan Bupati pemerintah daerah. Jadi sudah disetujui. Selain kami menjawab sendiri bahwa swasta juga harus didukung, apalagi itu adalah cita-cita semua warga masyarakat atau tokoh masyarakat dan warga GKS Sumba, sehingga pemerintah harus mendukung. Jadi akhirnya mereka juga konsultasi ke Bupati, minta pendapat, jadi tidak bermasalah waktu itu. Ya, memang perjuangan dari STIE menjadi universitas ini sebelum itu dulu ada perkembangan pemerintahan dengan pemekaran Kabupaten Sumba Barat, ya, jadi 3 kabupaten sana. Kita hanya fokus dan Kabupaten Sumba Timur dengan STIE waktu itu. Tetap saja juga ada support dari kabupaten lain, Sumba Tengah, Sumbar, Sumba Barat, tapi yang secara langsung bersama-sama STIE memperjuangkan supaya STIE menjadi perguruan tinggi memang dari kita Sumba Timur. Nah, saya dulu bersama Muana Nanga kita berulang kali ke Kementerian Pendidikan, ya, di Ditjen Pendidikan Tinggi, Pendidikan Tinggi, ya. Kita juga dibantu oleh Profesor Raka, itu Prof Raka
Nah, kebetulan direkturnya itu dia masih muridnya dia. Hanya perjuangan itu tidak mudah memang. Segala macam persyaratan kita sudah lengkapi juga. Malah ada saran untuk sebabnya perguruan tinggi negeri saja kan begitu. Ya. Kita kalau mau perguruan tinggi negeri ya dari awal-awal gitu sudah perguruan tinggi negeri. Tapi kita bermaksud menghadirkan perguruan tinggi yang punya ciri Kristen. Ya, itu yang penting. TKSW kemudian mengeluarkan surat keputusan nomor 040-B-GSW-11/2016 tentang pemberhentian dengan hormat pelaksana kegiatan YPTKSW untuk STIE Kriswina Sumba periode 2012-2017 terhitung mulai 10 Februari 2016. Nah, dengan SK pemberhentian ini maka berakhirlah pula keterlibatan kami dalam kehidupan STIE Kriswina Sumba. Kami bahagia karena kami mendengar bahwa STIE ini masuk di 4 besar kalau di NTT ya, di NTT. Jadi itu kebanggaan. Filosofis karakteristik dari Sumba Timur ini tercermin dalam ungkapan yang menjadi moto dari Kabupaten Sumba Timur, Matawai Amam Padang Jarhamu, sumber air yang berlimpah dan padang rumput yang luas. Dan ungkapan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa basis ekonomi dari Sumba Timur sebetulnya pada usaha tani dan peternakan. Jadi bagaimana kalau harapan untuk mewujudkan ungkapan filosofis ini juga saya menitipkan pada Kriswina Sumba. Itu maksud saya. Sehingga sarjana-sarjana yang tamat itu dipergunakan sebagai kisah. Ya. Jadi jangan cetak buang. Sama lagi cetak batu tidak perlu dipakai. Cetak pakai. Gitu. Saya bangga itu sama. Jadi Bapak Rektor ini sekarang coba berpikir. Pikir itu kan gampang gitu. Pemerintah, swasta dan pengusaha. Tiga. Kriswina akan menjadi sebuah tumpuan harapan dan anak cucu. Nah, fakta mengatakan cukup banyak anak-anak sekarang yang tidak mampu melanjutkan studi pendidikan di luar era yang bisa terserap di sebuah berbagai hal. Saya kira satu-satunya sebuah universitas yang sekarang ya bisa dipandang sudah mata dan banyak yang mendapat simpati. Karena itu kita perlu mempertahankan peran dari Kriswina ini. Saya kira dalam banyak hal cukup banyak anak-anak yang studi di situ. Karena itu kita harapkan ke depan universitas tetap hidup.